Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyya ba'dahu amma ba'd. Teman-teman sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aslan. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan idling itu sendiri. Nah, tentunya sebelum kita beralih untuk bagaimana cara mengoperasikannya, tentu kita harus memiliki aplikasinya. Nah, kita bisa mendownload di aplikasi Play Store atau App Store. Nah, ketika kita sudah membuka menu awal dari idling itu sendiri, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada beranda, ada jelajah, ada ruang kelas, ada obrolan, dan ada akun. Nah, ketika kita ingin mengoperasikannya sebagai seakan-akan kita sebagai dosen atau guru, kita bisa mengklik ruang kelas. Ketika sudah mengklik ruang kelas itu, di sini ada dua pilihan, ada akademik dan juga ada umum. Ketika kita sudah atau sebagai mahasiswa atau siswa itu, ketika kita sudah mengikuti proses pembelajaran, maka muncul beberapa mata pelajaran atau mata kuliah yang telah kita ikuti. Contohnya seperti ini. Nah, ketika kita ingin membuat kelas sendiri, maka kita akan bergeser ke kelas umum. Nah, tampilannya akan seperti ini. Maka kita selanjutnya mengklik tombol yang di bawah ini, ada tombol plus yang warna orange. Setelah itu akan muncul seperti ini, akan muncul dua item, yaitu buat kelas atau gabung kelas. Nah, langkah-langkahnya itu kita mengklik buat kelas. Ketika sudah mengklik buat kelas, maka akan muncul seperti ini. Ada beberapa kolom, ada nama kelas, ada kode kelas, dan ada deskripsi. Nah, ketiga-tiganya itu kita isi. Contohnya seperti ini, saya sudah mengisinya. Saya sudah mengisi nama kelas, yaitu kelas fikih kelas 7 MTS. Kode kelas ini itu bebas dari kita sendiri, apa kita ingin membuat kode seperti apa dan lain sebagainya, itu terserah dari kita sendiri. Nah, di sini saya mengambil contoh itu membuat kode kelas PAI 23. Nah, deskripsinya pun sama, terserah kita apa yang ingin kita tulis di deskripsi itu sendiri. Nah, di sini saya menulis mata pelajaran fikih kelas 7 MTS. Setelah itu kita klik selanjutnya, ada klik tombol yang warna hijau itu selanjutnya, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa memilih kategori, foto header, dan tipe. Nah, untuk kategori di sini ada beberapa macam kategori, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kita bisa memilih jenis kategori kelas yang akan kita buat. Setelah dipilih, kita terus menambahkan foto yang kolom kedua itu. Kita juga bisa memilih foto latar belakang atau background kelas kita. Nah, setelah itu kita pilih tipe publik untuk membuat kelas. Setelah kita memilih semuanya, maka kita mengklik buat kelas. Nah, setelah mengklik buat kelas, maka akan muncul seperti ini. Kelas yang kita buat itu akan muncul di bagian umum di ruang kelas. Selanjutnya kita bisa mengklik tombol yang titik 3 di atas kanan itu. Di situ akan muncul beberapa item, ada informasi kelas, ada edit kelas, dan permintaan bergabung. Kita bisa mengklik informasi kelas. Ketika kita mengklik informasi kelas, maka akan muncul seperti ini. Ada barcode, juga pin, dan lain sebagainya. Sebelum mengklik itu, kita bisa men-share kelas ini untuk selanjutnya peserta didik kita akan bergabung di kelas kita. Kita bisa men-share barcode ini atau link ini, dan nantinya peserta didik akan bergabung di kelas kita. Nah, kita bisa melihat ketika sudah ada peserta didik yang bergabung, kita bisa lihat di permintaan bergabung. Akan muncul nanti nama-nama peserta didik yang akan bergabung di kelas kita.
Kemudian kita bisa mengklik kelas kita tadi, akan muncul seperti ini. Ada beberapa item, ada diskusi, ada sesi, ada draft, ada tugas, quiz, ada video interaktif, ada kelompok, dan ada berkas. Nah, untuk sesi diskusi di sini juga ada beberapa item, ada banyak diskusi yang bisa kita pilih. Ada tugas, ada materi, conference, video interaktif, quiz, informasi, acara, dan survei. Langkah selanjutnya ketika kita membuat kelas itu, kita bisa menambahkan sesi. Sesi di sini kita klik sesi, kemudian ada tanda titik 3 di atas itu, kita bisa mengklik itu, kemudian kita bisa mengklik tambah sesi. Setelah tambah sesi muncul seperti ini. Ada tema, ada tujuan, ada tanggal, ada waktu, dan ada ruangan. Nah, itu kita bisa membuat itu dengan sendirinya. Kita bisa membuat yang pertama, sesi pertama, apa yang ingin kita kerjakan dalam kelas. Apakah itu dengan misalnya yang pertama kita buat kontrak belajar atau langsung dengan materi kita. Nah, contohnya yang saya buat ini, saya langsung materi. Nah, yang pertama itu saya buat materi mengenai sholat fardu 5 waktu. Nah, di situ tujuan kita bisa memberikan di situ tujuan pembelajaran atau tema pada hari itu yang kita ajarkan kepada peserta didik. Di sini saya mengambil pengertian sholat fardu, dan yang kedua dasar hukum perintah sholat fardu. Tanggalnya itu kita sesuaikan dengan tanggal yang ada di roster. Kemudian waktunya ini waktu masuk pembelajaran dan waktu berakhirnya pembelajaran. Kemudian ruangan. Di sini ruangan bebas, kita pilih apakah itu kita secara online maupun secara offline, itu kita bisa mengklik ruangannya. Setelah kita mengisi semuanya, kita bisa simpan dan akan tampilan seperti ini. Sesi pertama yang telah kita buat akan tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita bisa membuat beberapa sesi sesuai dengan beberapa pertemuan dalam satu semester itu. Misalnya kita dalam satu semester kita membuat 16 pertemuan, maka kita membuat 16 sesi. Kemudian kita buat materi. Nah, buat materi itu kita bisa mengklik seperti ini. Selanjutnya situ ada buat materi di sesi 1. Nah, di situ kita bisa memberikan materi apa yang akan kita berikan kepada peserta didik di sesi 1. Selanjutnya kita bisa mengklik selanjutnya. Kemudian di sini ada judul dan ada catatan dan ada lampirkan file. Nah, kita bisa mengisi judul hari itu di sesi pertama, misalnya pengertian dan dasar hukum sholat fardu. Nah, catatannya itu kita bisa memberikan apa saja catatannya. Bisa di sini saya contoh, baca dan pahami materinya sebelum memasuki kelas. Kemudian lampirkan file. Nah, ketika kita memiliki file yang akan dilampirkan itu, kita bisa menambahkan di sini dilampirkan file. Di situ bisa berupa makalah atau PowerPoint yang menjadi bahan ajar kita pada hari itu. Selanjutnya kita bisa mengklik langkah berikutnya. Nah, di sini ketika kita ingin memberikan materi, kita mengklik lampirkan file. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Kita bisa mengklik bagian bawah pada tombol warna-warna, situ ada kayak tanda panah ke atas, kita bisa mengklik itu. Nah, akan muncul seperti ini. Buat file baru bisa kita upload dokumen, foto, dan video, link, ataupun kita bisa memberikan kamera langsung. Setelah itu kita ingin memberikan file, kita memilih dokumen. Nah, akan muncul seperti ini, akan muncul di HP kita seperti ini. Nah, kita pilih makalah atau file apa yang ingin kita tampilkan di Edlink peserta didik. Setelah itu kita bisa mengklik salah satunya, maka muncul seperti ini. Kita klik tadi berkas yang sudah kita pilih, kemudian kita lampirkan. Setelah dilampirkan akan seperti ini, akan ada di lampiran makalah, dan kita bisa mengklik langkah berikutnya. Bagikan sekarang. Ya, akan muncul seperti ini, sukses dan materi berhasil dibagikan ke kelas. Maka di diskusi itu akan tampil seperti ini, pengertian dasar hukum. Nah, selanjutnya ketika kita ingin memberikan tugas kepada peserta didik, maka kita kembali ke diskusi. Nah, kita mengklik diskusi, kemudian buat tugas. Kita klik buat tugas, akan tampil seperti ini.
untuk sesi pertama. Nah, di sini dibuat tugas di sesi pertama itu kita bisa memilih. Misalnya kalau kita sudah membuat beberapa sesi, kita bisa membuat tugas di sesi mana yang ingin kita berikan kepada peserta didik. Kita bisa memilih apakah di sesi 1, 2 sampai berapa, misalnya sampai 16 yang kita buat. Di sini saya akan membuat sesi tugas pada sesi pertama. Kita bisa mengklik selanjutnya. Kemudian ini ada tanggal selesai dan bagikan nanti. Di sini kita bisa mengklik tanggal selesai sebagai deadline-nya. Nah, deadline-nya itu misalnya tanggal berapa terakhir pengumpulan tugasnya. Di sini tadi waktu belajarnya tanggal 1, maka deadline yang saya buat itu tanggal 2. Jadi ketika sudah mencapai tanggal ini, maka tugas tidak bisa dikumpul lagi karena sudah selesai pengumpulan tugasnya atau deadline-nya. Maka kita simpan. Setelah itu ketika kita yang membuat conference atau pertemuan itu, kita bisa kembali ke diskusi lagi. Kita buat conference, kemudian kita memilih di sesi mana yang ingin kita buat. Sini saya memilih sesi pertama. Selanjutnya saya klik selanjutnya. Kemudian di sini ada beberapa item, ada judul, ada pilihan media conference dan catatan. Sini judulnya bebas sesuai dengan apa yang materi yang kita ajarkan pada hari itu. Kemudian pilih media conference. Di sini ada pilihannya, ada Google Meet, ada Zoom. Di sini kalau misalnya kita ingin memilih Zoom, kita pilih Zoom dan kita bagikan conference. Sini diarahkan ke akun kita. Nah, kita bisa memilih akun Google kita. Nah, akan tampilannya seperti ini setelah itu. Di sini ada resume dan ada materi dan juga ada link Zoom. Nah, ketika kita ingin membuat sesi berapapun itu, kita bisa membuatnya di bagian sesi sampai 16 akan tampilnya seperti ini. Nah, mungkin itu cara mengoperasikan Edlink sebagai atau membuat kelas baru sebagai pendidik dan lain sebagainya. Saya harap kita sama-sama belajar dan bisa memahami dan bisa mengoperasikan lebih baik lagi tentang aplikasi Edlink ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.